para jamaah semuanya, para santri sekalian, para putra Tauhid Asma Abdul Jabar, Pondok Rehabilitasi Lahir Batin Yayasan Baitul Jabar Wijaya Kusuma, untuk Majelis Taklim Hawariyin Jati Jakarta Timur. Semoga hingga malam hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melimpahkan keberkahan dan juga rahmatnya kepada kita semua. Amin. Semoga apa yang menjadi maksud dan tujuan kita akan dimudahkan olehnya, akan segera kita capai, yakni dengan keberkahan dan rahmat tersebut. Semoga apa yang kita niatkan untuk duduk di kajian pada malam hari ini, yakni memaknai hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita makin berpetunjuk dalam hal berkehidupan, yang tentunya tiada lain bahwa kita mengharap keselamatan dan kemuliaan dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Saya awali bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang saya hormati para putra semuanya. Pada pemaknaan malam hari ini kita akan maknai tentang salah satu Asmaul Husna kepunyaan Allah, yakni salah satu tersebut adalah menjadi judul kita pada malam hari ini, yaitu tentang Al-Wakil. Bahwa sebagaimana kita ketahui, Asmaul Husna adalah kepunyaan Allah, mengacu kepada asma wa sifat, di mana asma wa sifat tersebut akan turun kepada makhluknya. Dan satu-satunya makhluk yang mampu untuk menampung seluruh Asmaul Husna kepunyaan Allah tersebut adalah manusia. Apabila kita menelaah pada Asmaul Husna, misalkan Ar-Rahman, tersebut ada abdinya Ar-Rahman atau Abdur Rahman, sehingga dia dalam berkehidupan sudah dengan Rahman kepunyaan Allah. Dia hidup selalu berkasih sayang, berwelas asih, ya. Begitupun pula dengan Asmaul Husna, misalkan Al-Ghafur, itu asma wa sifat kepunyaan Allah sampai kepada diri, sehingga diri yang ketempelan Al-Ghafur dalam berkehidupan, dia itu mudah untuk memaafkan, ya. Bukan hanya pinter memaafkan atau pinter memohon ampun saja, tapi dia juga bisa untuk mengampuni orang lain, termasuk mengampuni diri sendiri. Ya minimalnya dapat kecil, nggak ngamuk-ngamuk lah gitu lah. Berarti sudah bisa mengampuni diri sendiri. Begitupun pula dengan Al-Afu, misalkan maha pemaaf. Begitupun pula dengan As-Sobru, ya, bahwa asma wa sifat tersebut kepunyaan Allah sampai kepada diri, sehingga diri adalah bersabar, pinter banget bersabar. Nah, lantas bagaimana nih dengan Al-Wakil, yang diartikan sebagai pelindung, pemelihara, penjaga, penolong, tempat bersandar segala sesuatu? Bahwa dengan Al-Wakil ini Allah memelihara segala sesuatu, ya. Kuli sa'i wakil, segala sesuatunya terpelihara oleh Allah. Kita hidup di ini alam dunia, dunianya disediakan, dan kita nggak nyari makan sendiri, disediakan makanannya, tinggal nanam buminya ada, ya, penyuburnya ada, airnya didatangkan, benar. Nah, itu Allah. Adakah sosok manusia, sosok abdi yang bisa melakukan hal seperti itu? Adakah
sebagai kalau Allah sebagai al-wakil, adakah wakil Tuhan di ini bumi yang mampu memelihara bumi ini? Nah ini nih pertanyaannya nih. Kepada siapa al-wakilnya Allah nempel? Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, bisa kita maknai awalan, ya hal yang pertama Quran surat Al-An'am. Dikatakan di salah satu ayatnya bahwa al-wakilnya Allah dimaknai dengan diserahkannya tugas dan kewajiban tersebut atau wakilnya Tuhan. Ya. Itu di ayat yang ke-89. Kepada siapa ini? Quran surat Al-An'am 89 mengatakan, ulaikal ladzina atainahumul kitabah wal hukmah wan nubuwah. Fa iyakfur biha haula'i faqad wakilna biha qaumal laisu biha bikafirin. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang sudah kami berikan kepada mereka, yaitu kitab wal hukmah, berikut hukum sampai kepada hikmah-hikmahnya untuk bisa dijalankan oleh masing-masing, dan juga nubuah, kenabian. Seperti halnya ibadah dohir, bagaimana sholat, bagaimana berhaji, caranya puasa, ya, caranya menikah, diajarkan semuanya. Cara pengabdian kepada Allah diajarkan semuanya. Jadi kitabnya diturunkan, ya, yang jelas sebagai panduannya, pokok atau undang-undang dasarnya umat Islam. Hikmahnya pun ada, bisa dilaksanakan oleh semua orang tanpa terkecuali, tanpa memperdulikan asbabun nuzul gitu loh, tapi bisa ngambil hikmahnya. Juga ada contoh teladan dari Nabi bahwa sungguhnya sudah diturunkan kepada mereka, ya, atau itulah mereka yang sudah kami berikan kekitaban, hikmah dan kenabian. Tapi yang terjadi apabila mereka orang-orang tersebut mengingkarinya, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya 3 hal tersebut, yaitu kepada kaum yang sekali-sekali tidak akan pernah untuk kafir atau mengingkari. Bisa kita telaah, ya, pada masa itu Kanjeng Rasulullah Muhammad berada di negeri Mekah dengan kekitaban, hikmah dan kenabian, diterima oleh sebagian orang, tapi diingkari oleh sebagian besar kaum, bahkan pemimpinnya Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, DKK dan kawan-kawan. Mereka yang mendominasi negeri tidak mempersilahkan, bahkan mengingkari, melawan, menentang. Alhasil singkat cerita, diperintahkanlah untuk hijrah. Rasul hijrah. Kenapa hijrah? Ya karena diperintahkan hijrah. Coba kalau diperintahkannya, wahai Muhammad, lawan aja, tenang, ntar gua bantu, ntar modar semua itu. Kalau perlu gua jungkir jembalikan Mekah atau Ka'bahnya juga. Kan nggak seperti itu. Ya. Padahal bisa aja kan, seperti nabi-nabi yang lain kan, bermasalah dengan kaum, dengan negeri, hancurkan, selesai permasalahan. Kanjeng Rasulullah Muhammad enggak, pindah ke Madinah, diterima, alhamdulillah, tuh, ya, diterima di situ. Dan kaum yang tidak pernah mengingkari tentang hal kitab, juga hikmah dan kenabian, dimaknai secara riwayat yaitu golongan muhajirin dan ansor. Ini nih, sehingga wakil Tuhan, ya, inilah orang-orangnya. Inilah orang-orangnya yang mana ketika bertetangga, tetangga aman. Asik kan? Ketika bermasyarakat nyaman. Ketika rombongan ini berdagang ke negeri Sampun, nyaman pasar itu. Nggak ada jeger, nggak ada yang licik, nggak ada yang semena-mena.
Tidak ada istilahnya penjajahan ya atau memanipulasi perdagangan, tidak. Ya. Ketika peperangan pun ya, kaum ini atau umat Islam sabiqunal awal itu tidak melaksanakan pembantaian. Perang ya perang aja. Nyerah, angkat tangan, tangkap. Udah. Nggak sampai membabi buta. Apalagi kuda buta. Ya, itu babi. Coba ayam buta. Nggak jebredan segala-gala juga. Ya. Inilah uniknya. Sehingga terpelihara dalam hal peperangan sekalipun, dalam hal penyerangan negeri pun terpelihara. Pohon tidak ada satupun yang tumbang. Ya, rumah tidak ada satupun yang terbakar. Perempuan, anak-anak aman semuanya karena yang dihadapi adalah murni musuh. Kena musuhnya ya udah selesai, tanpa perampokan, tanpa pembantaian. Ini nih. Nah, yang diharapkan oleh al-wakil itu adalah yang diartikan salah satunya sebagai pemelihara, itu tentunya yang terbaik. Mana mungkin manusia bisa memelihara kehidupannya kalau sendirian? Pasti harus bersama-sama. Kesebutnya bos, saya bos loh, tapi ya saya mah nggak punya anak buah, tinggalin. Ya bukan bos. Bisa disebut bos karena ada anak buah. Bisa disebut, saya mah udah tua, ya karena ada yang muda. Mana mungkin bisa disebut tua sementara semuanya tua semua. Nggak ada yang muda dong. Ya nggak ada yang tua juga, yang sama kok. Ya sama aja dengan di surga misalkan. Di surga tuh nggak ada yang tua, semuanya muda semua. Asik ya? Ya makanya jangan kebanyakan ulang tahun, nanti cepat tua. Ulang tahun setahun sekali aja. Setahun 2 kali ulang tahun, cepat tua nantinya. Dicontohkan dalam hal ini, para putra semuanya, bahwa mereka ya sabiqunal awal atau dimaknai muhajirin juga ansor. Nah, untuk kesini siapa? Sebutlah dalam hal ini ya insya Allah ahlus sunnah wal jamaah. Ini nih kaum yang mengondusifkan negeri, mengondusifkan keadaan. Contoh misalkan harus contoh, masa cuma itu doang, terus kelompok yang itu gimana, kelompok yang ini bagaimana? Contoh. Anda mau contohnya apa? Ya silahkan, saya tahunya ahlus sunnah wal jamaah, ya kan? Yang memang mayoritas, gampangnya kan begitu, mayoritas. Nah, tinggal di suatu negeri itu pasti tentrem. Tidak ada istilahnya makar, rongrongan, ya penggulingan kekuasaan, itu nggak ada. Ya, semuanya itu adalah menjalankan hukum-hukumnya Allah. Ada sosok nabinya, atau setidaknya kesininya berarti penerus kenabian. Ada yang memang ahli hukum, yang dia menjalankan hukum sehingga dia menjadi seorang hakim. Ada juga yang memang dia cuma ahli hikmahnya saja, cuma mendengar tanpa hafal ayatnya, tapi dia bisa mengambil hikmah, laksanakan. Dia ahli hikmah. Sebutlah nanti golongannya golongan al-hikmah misalkan. Misal ada juga yang ahli kitab, bolak-balik kitab, bikin buku, bikin karya, dijual. Bikin panduan apa, dijual. Ya, buat bikin buku, buat pesantrennya, silahkan. Ada seperti itu. Nah, jika ketiganya ini bersatu, ahli kitab, sekelompok sendiri, mereka ahli hikmah, ahli hukum, orang yang termasuk juga hakimnya ada di situ, termasuk juga penerus kenabiannya yang selalu Basiron wa nadiron, menyampaikan berita gembira kepada umat yang beriman, juga menyampaikan berita peringatan kepada yang orang susah beriman. Bersatu ketiganya, negeri aman, terpelihara, terjaga, akan banyak pertolongan. Jadi tidak ada Abdul Wakil, itu nggak ada. Yang ada Ibadil Wakil, abdi-abdinya Allah yang sebagai wakil Tuhan di ini alam dunia, dan itu bersatu. Coba aja sok di sini. Ada misalkan zuriat Nabi, keturunan Nabi, tapi tidak ada yang menguasai kitab, tidak ada yang ahli hikmah, tidak ada yang hakim misalkan. Pasti akan kacau karena kurang jejeg.
Ini kalau dimodelkan kitab hukum kenabian, ini sama halnya dengan kalau falsafah negeri Nusantara mah berarti apa namanya, 3 ketentuan dalam hal bernegara, gitu loh. Atau dimaknai secara Islam berarti iman, Islam, ihsan, ya. Kalau secara ilmu Sunda berarti Rama, Resi, Raja. Iya, Romo, Resi, Raja. Nah, Resi ini nih yang bagiannya peradilan segala macamnya. Romo itu yang memang memegang aturan dasar, adat istiadat, raja yang berkuasanya. Tentrem negeri. Kalau bahasa Sundanya Tritangtu Sunda Buana. Itu falsafah Prabu Siliwangi. Dan memang hebatnya luar biasa falsafah itu. Ya. Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, kaum yang tidak pernah mengingkari, itulah nanti yang menjadi wakil Tuhan di ini alam dunia, disebut dengan umat. Dan dalam hal ini alhamdulillah kita berada di dalamnya, yaitu sebagai umat yang berkehidupannya saling selamat menyelamatkan, yaitu Islam. Kenapa tidak diturunkan kepada satu sosok orang, kepada satu manusia? Karena manusia, ya manusia, kadang jejeg, kadang juga ketemu sama enggak jejeg. Ya, kadang oleng, ada saja olengnya. Terhadap makhluk yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyerahkan kewakilannya, yaitu malaikat. Hal tersebut digambarkan di Quran surat As-Sajdah ayat 11. Qul, katakanlah, ya tawaffakum malakul mautil ladzi wukilla bikum, bahwa malaikat maut adalah yang diserahi sebagai wukil, ya, sebagai makhluk yang kewakilan dan mewakili. Itulah ada tasdid pada huruf ta. Wukil. Wukila bikum, bahwa malaikat maut adalah yang diserahi untuk mencabut nyawamu, atau untuk mewafatkan kamu, atau untuk mematikan kamu. Malaikat maut itu bahasa Quran ya. Bahasa Quran itu malakul maut. Kalau Ijroil itu bahasa hadis. Nyari Ijroil di Quran itu nggak ada. Yakin nggak? Emang udah nyari? Ya, cari kata mu'zizat, alif zai zai, mu'zizat bentuknya. Cari nggak keluar, nggak ada. Yang ada itu alif jim zai, mu'jizat. Ini nih. Jadi izzati itu nggak ada, mu'zizat itu. Tapi terbentuk, dipecah menjadi 4 macam. Bentuk mu'jizat 4 macam. Tapi ya kebablasan, ngajinya kan beda judul. Dan nanti lagi itu mah. Ya, Pak. Kembali ke permasalahan bahwa malaikat maut, ya, itu senantiasa patuh kepada siapa beliau diturunkan, ditugaskan untuk mencabut nyawa, maka akan turun. Tidak ada baper, tidak ada sedih, tidak ada tawar-menawar, tidak ada rasa nggak enak terhadap malaikat lain. Misalkan, aduh kok gua main cabut-cabut aja, nggak permisi dulu sama yang masang nyawa, ya sama yang nanem nyawa. Misalkan, ya Allah, saya pengen tahu ya Allah siapa yang nanem nyawa pada manusia ini yang nanti akan saya cabut nih. Nggak enak, saya mau permisi dulu. Nggak ada seperti itu. Ya, cabut-cabut aja, karena malaikat tidak pernah ingkar, selalu patuh, senantiasa benar. Ya, enggak ada baper, enggak ada nangis. Aduh, saya sebenarnya enggak tega sama kamu, tapi yang sabar ya. Tetap aja cabut-cabut juga. Ya. Apakah dari mulut, ataukah dari kaki, ataukah dari lubang mana mencabut nyawa, terserah. Malaikat maut. Tuh. Tapi yang pasti digambarkan berakhirnya nyawa pada dirimu ketika nafas
sampai kerongkongan. No. Ya udah di sini nggak diterima tobat karena apa, tinggal lepasnya aja. Tapi selagi napas masih di dada, masih ngaknuk masih bisa gitu kan, nyebut gitu kan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya kan, astagfirullahaladzim misalkan, plak ya berarti kalimat terakhirnya istighfar kan bagus ya, atau la ilaha illallah. Udah kalau udah lancar la ilaha illallah, udah jangan diajak ngobrol lagi. Ini sih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanyain lagi, Pak, sertifikat rumah di mana? Di lemari. Mati lah kalimat terakhirnya di lemari. Nggak boleh ya, Jang. Udah, ajarkan kalimat thayyibah. Udah itu yang terakhir, gitu loh. Jangan sampai kalimat terakhirnya enggak. Ya, kunci CBR mana? Nasorogan. Ini nih, secara abdi tunggal dicontohkan malaikat dan manusia ini bisa mulia melebihi malaikat, tapi tidak akan mungkin setaat sepatu, yakni seperti halnya malaikat. Malaikat mah nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh tidur ya, nggak butuh kopi. Lah manusia untuk memenuhi kebutuhan itu kadang ada ragu. Besok bisa makan enggak ya? Besok kira-kira bos ngasih enggak ya? Ada ragu. Ya, malaikat tanpa ragu. Karena apa? Enggak butuh masa depan. Ya, selagi tugas diemban, Allah pasti bertanggung jawab untuk memeliharanya. Manusia ada ragu. Nah, ketika manusia ragu barang sedikit pun, besok bisa makan enggak ya? Kira-kira besok bos ngasih duit enggak ya? Aduh gimana ya kalau enggak, mungkin bakal dapur nih kayaknya nggak bakal ngebul nih. Memang itu seolah-olah benar perkataan, bisikan hati seolah-olah benar, gerak hati atau khatir seolah-olah benar. Tapi lihat, secara makna tasawuf Anda sudah melupakan Allah di situ. Anda sudah melupakan Allah seolah-olah Allah nggak ada, gitu loh. Karena Anda ragu tentang besok. Padahal yang punya besok adalah Allah. Penentuan tentang esok Allah. Engkau makan ataupun modar pun Allah yang menentukan. Sehingga dalam berbuat al-wakil, ya, kita memperjalankan al-wakilnya Allah, bentuknya adalah tawakul atau bertawakal. Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, tadi dimaknai tentang hal kitab hukum dan juga kenabian, 3 perkara tersebut. Di ayat lain dimaknai di Al-Muzammil ayat 9, ya, dikatakan Robul Masriki wal Maghribi la ilaha illa huwa fatahizhu wakila. Dialah Rob, yaitu Rob Masrik, Rob Timur. Kemudian wal Maghribi, dan juga sekalian Rob Maghrib Barat. Ya, jadi Rob Tuhan Timur, Tuhan Barat. La ilaha illa huwa, tiada ilah yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diteladani, yang berhak untuk diikuti petunjuknya, ya, ilallah, terkecuali Allah, atau ilahuwa, terkecuali dia ini siapa? Ya, kalau lafadznya la ilaha illallah jelas, tapi ini la ilaha illallah. Ya, sejatinya memang Allah itu adalah nama agar kita ini tahu Tuhan kita, bahwa Tuhan kita itu ada, namanya Allah. Sejatinya tidak ada satupun makhluk yang pernah melihat Allah. Tidak ada satupun makhluk yang pernah berkomunikasi langsung, berbicara, melihat, mendengar, atau berpelukan dengan Allah. Tidak ada. Ya. Sama halnya seperti kita hanya tahu ceritanya saja, tanpa kita melihat atau mendengar, hanya baru tahu kisahnya aja. Digambarkanlah sosok seseorang misalkan, maka bisa dimaknai seseorang tersebut yang diceritakan oleh orang lain misalkan, paling juga dia, beliau, ataupun atau kisana, kan begitu, karena belum kenal. Nah sama, dimaknai huwa di sini, ya, itu dia, domir untuk Allah, kata ganti dia, ya karena siapa yang tahu?
Ya. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa dihayalkan. Ya Anda mau menggambarkannya bagaimana? Sosoknya aja belum tahu, kok tiba-tiba menggambarkan? Anda mau menghayalkan, apa yang dihayalkan, objeknya saja tuh Anda belum pernah tahu. Mungkin barusan Anda ketemu cewek cantik, gitu kan, terus tidur terbayang-bayang dihayal-hayalkan, ya jelas kan pernah melihat. Lah Anda pernah nggak melihat Allah? Terus tiba-tiba dalam sholat dihayalkan, Allah ada di depan, ya engkau menghadap Allah, Allah tersenyum kepadamu, kan ngaco. Oh, saya tauhid ini tauhid ya. Pemaknaannya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya turun ke ini alam dunia sampai pada kita bisa menikmatinya, bisa melihat, mendengar, bahkan bisa takjub. Itu disebut dengan Rob. Robbul alamin. Adapun ilah disemaknai sebagai Tuhan adalah aturannya. Ilahukum ilahu wahid. Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ilah hanya menurunkan satu hukum. Baik kepada Kanjeng Nabi Adam berupa suhuf sampai kepada Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, tetap itu satu kalimat. Sampai kepada Nabi Musa, Taurat, terus Zabur, Injil, Al-Quran pun tetap sama satu kalimat. Itu hukum yang satu. Paham? La ilaha illallah. Jangan pernah engkau berhukum selain kepada hukumnya Allah. Itu maknanya tuh. Jadi ilah itu adalah aturan. Ya, Tuhan berupa aturan. Yang selanjutnya dimaknai bahwa dialah Rob Masyriq wal Maghrib. Tiada ilah, tiada aturan melainkan aturannya Allah atau aturannya beliau, aturannya dia. Diperintahkan di sini fatahidhu wakila, maka ambillah olehmu ya hal itu sebagai pelindungmu, sebagai pemeliharamu. Yuk gampang aja, tinggal ngertiin ayat doang, cil, gampang. Coba tafsirkan, kaitkan dengan tadi Al-An'am 89. Ya. Sebutlah dalam hal ini adalah Ansor dengan Muhajirin, ya, mengondusifkan negeri, mengondusifkan wilayah, tutorial segala macam. Ya, teritorial. No. Sampai kepada sebutlah Ahlussunnah wal Jamaah dari timur ke barat, kondusif semua, aman semua. Lah ini nih yang dimaksud dengan Robul Masyriqi wal Maghrib nih ini. Ya. Jadi bahwa di timur ataupun di barat sudah pasti budayanya berbeda, tapi aturannya satu. Makanya Nabi nggak satu. Ya. Tapi semuanya mengadopsi kepada sistem aturan Al-Quran atau sistem aturan Allah, sehingga tentrem. Nah, yang tentrem inilah jadikan olehmu, ambillah olehmu sebagai pelindung. Jadi kalau Anda pengen hidup tentrem, pindah ke sana, gitu loh. Ya, jangan memaksakan diri. Oh, saya mau sabar, tawakal, insya Allah dapat surga. Kanjeng Rasulullah aja itu di Mekah itu teraniaya, itu suruh pindah. Bukan masalah sabar, bukan masalah tawakal. Permasalahannya kenyamanan engkau beribadah, itu yang penting. Kalau udah nyaman itu pasti khusyuk. Ya, coba aja Anda berjamaah, pulang berjamaah sendal hilang, besoknya laginya kepalanya berdarah-darah, iya kan? Karena dianiaya. Nah, hal seperti itu pindah. Dikatakan di Al-Quran, bukankah bumi Allah adalah luas? Kenapa engkau betah di situ? Pindah, dimaknai hijrah. Oh, berarti merantau. Hijrah. Ya, hijrah aja, hijrah. Nanti dibahas hijrahnya. Yang kemudian, para putra semuanya, jika kita menemui aturan yang memang sesuai, baik itu di timur maupun di barat, suku-suku dari timur sampai ke barat, maka
ambillah aturan tersebut untuk menjadi pemelihara kita, pelindung kita. Contoh aja nih ya, kayak modelnya Indonesia nih ya, ada Ahlussunnah wal Jamaah atau disebut dengan, sebutlah Islam Nusantara, sebut, ini gampangnya disebut ya. No. Sampai akhirnya ternyata bagus, dan itu pun diadopsi oleh negeri-negeri yang lainnya. Mereka meminta kepada punten nih NU untuk mendirikan cabang di negeri tersebut. Nah, sampai akhirnya mereka bisa mengatur negeri tersebut. Jadilah Islam apa, Islam Cina kek, Islam Amerika, atau Islam apa, terserah mereka. Yang tetap satu naungannya, Islam kepunyaan Allah. Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, lantas ada tersendiri sebutan bagi mereka-mereka orang-orang yang memang menjalankan hukum-hukumnya Allah dan mengondusifkan keadaan dan situasi sampai mereka diberikan gelar tersendiri oleh Allah, dipersilahkan untuk menggunakan salah satu nama Asmaul Husnanya Allah, yaitu Al-Wali. Ya. Dimaknai di Asyura ayat 6. Walladzina takhadhu min dunihi auliya Allahu hafidun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Dan orang-orang yang mengambil aulia itu bentuk jamak dari wali. Ya, jadi wali, nah banyak namanya aulia. Orang-orang yang mengambil aulia selain Allah, Allah akan mengawasi perbuatan mereka. Wa ma'angta alaihim biwakil. Dan engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang diserahi tanggung jawab untuk melindungi mereka. Bukan orang yang diserahi untuk menjaga mereka ataupun mengawasi mereka, memelihara mereka. Bukan. Ya. Maksudnya seperti ini. Dengan diturunkannya kitab, ya, juga terdapat hikmah di dalamnya. Tidak mungkin bisa jalan tanpa ada kenabian. Nah, jadi nabi itu satu paket dengan tadi hukum dan kitab. Nah, predikat tersendiri bagi beliau dimaknai sebagai maula, ya, bentuk masdar daripada wali, yang dimaknai dengan wali itu sendiri adalah kekasih, ya, kekasih Allah. Ini. Dan ada misalkan orang yang memang sama seperti halnya Kanjeng Rasulullah atau setidaknya para sahabat lah, mereka pun sama kekasih Allah. Nah, sampai terus tabi'ut tabi'in sampai kepada Indonesia ada para wali kekasih Allah. Sampai ke sininya, ya, mengondusifkan lingkungan pendidikan, dibikin pesantren, menyantuni, mengamankan, ya, maka itu pun sama terkategori kekasih Allah. Cuman kan nggak pede aja gua wali. Gua wali apa? Wali jadab. Ya, wali jadab, wali majdub. Ya, walaupun majdub jadab juga wali loh. Wali tingkatan terendah itu wali majdub. Yang tertinggi wali kutub. Ya, wali majdub itu wali yang kehidupannya ngedan, bukannya edan ya, ngedan. Ngerti? Ya, sampai dia lupa mandi, lupa usaha, lupa kerja gitu, ngedan aja dia. Tapi jago dia itu dalam hal hukum-hukumnya Allah, pintar dia, hikmah, kenabian, kitab itu dia pintar. Karena dia fokus, ya, dia sudah hilang keduniaannya, udah hilang. Udah tidak lagi cinta dunia, dia tuh udah masa bodoh. Ya, tapi jangan begitu juga, kasihan anak bini, kasihan masa depan. Ya, kalau mau jadi wali jangan tanggung-tanggung, wali kutub. Atau yang sekali pentas dapat gede ya wali band. Ya, ya paling gak wali murid atau wali nikah jang. Nah, mereka lah kekasih Allah. No.
orang atau kaum atau lembaga atau negeri yang diserahi kitab, hukum dan kenabian. Nah, itulah mereka, negerinya pasti negeri selamat, ya. Dimaknai Darus Salam, negeri orang-orang yang selamat, yang saling selamat menyelamatkan. Nah, secara bahasa orang ono dimaknai Yerusalem. Ya, karena ingkar maka dipindahkanlah ke Arab. Arab mengingkari, pindahkan ke Madinah. Nah, itu sah hal seperti itu. Ulama gede datang ke sini, mengabdi ke sini, orang sini mengingkari. Allah berwenang, ada dalilnya untuk memindahkan ulama ini ke daerah lain. Yang terjadi, daerah lain pintar, daerah sini bodoh. Dan apa yang nanti akan terjadi? Tadi ketika belum ada sang ulama, negeri baik-baik saja, daerah ini baik-baik saja. Ketika ulama terusir, pindah ke sana, di sana maju, jangan harap di sini adem ayem. Sudah pasti ajab kumpul di sini. Ya, siapapun ulamanya, baik orang sendiri maupun pendatang, terima, ambil kebarokahannya, toh untukmu, untuk daerahmu. Sekalipun ulama yang datang orang jauh, misalkan orang Irian Jaya, iya kan, datang alhamdulillah mendoakan, sholawat akbar tak apa, ya, bambu apus bersolawat tak apa, alhamdulillah, yang dapat barokah elu, ya, yang terbarokahi negeri atau tempat tanahmu, dia akan balik lagi, dapat ongkos paling juga. Kenapa dipermasalahkan? Kenapa diusir? Kurang ajar, gara-gara dia buang nggak laku. Coba kamu bikin masalah biar dia nyingkir. Nah, ini hati-hati nih. Iri dengki ulama dengan ulama. Makanya kalau ada ulama jangan bersaing. Anda jadilah baru. Jangan ulama ya. Owe gitu. Ya ulama kan owe. Owe lama. Soekarno, Sowe Karno, kan owe. Maknanya, para putra semuanya, kita maknai Az-Zumar 41. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haq. Faman ihtada falinafsihi. Wa man dhala fa innama yadilu alaiha. Wa ma anta alaihim biwakil. Sesungguhnya kami sudah menurunkan Alkitab bagi manusia atau Al-Quran bagi manusia bilhaq, dengan hak, dengan kebenaran yang mutlak. Jika dimaknai bahwa ini adalah kitab untuk manusia, maka isinya pun adalah panduan untuk manusia. Dan itu hak mutlak benernya, nggak ada ngarang-ngarangnya, nggak ada yang sia-sia. Dipakai oleh manusia, pasti manusia tersebut menjadi benar. Ya, misalkan ini adalah kitab lil alamin, misalkan kitab untuk seluruh alam. Nah, berarti manusia, ya alam, ya malaikat, ya gunung, ini boleh menggunakan, termasuk jin, demit, perkayangan boleh. Ya, tapi ini kitabal linnasi bil haq. Ya. Apa? Ya Al-Quran juga yang terbagi menjadi beberapa bab, gitu loh. Ada yang memang khusus untuk manusia, misalkan ya ayuhan nas, tuh. Jadi hai para manusia. Ada yang khusus untuk orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, untuk beriman saja, manusia minggir dulu yang nggak beriman nih. Ya, ada yang memang menyeluruh, ya bani Adam. Wah, semuanya nih, mau yang kafir, mau yang muslim, Islam, Kristen, apalagi, dan yang lain-lain. Kumpul, iya kan? Ya masyaro al, misalkan, penghuni bumi, pada semuanya. Ya, wahai orang-orang, wahai makhluk yang ada di ini bumi, misalkan. Ya, maka mengacu kepada ya sajin-jinnya. Gitu loh. Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, bahwa sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, itu untuk manusia dengan membawa kebenaran, bahwa siapa yang
mendapat petunjuk adalah fali nafsihi. Petunjuk tersebut mutlak untuk dirinya sendiri. Benar untukmu, selamat untukmu, surga pun untukmu. Ya, tidak ada yang istilahnya biarlah saya beribadah tekun, saya mah cinta sama istri dan anak, biar surgaku untuk istri dan anak aja, saya mah neraka aja. Enggak, aturan beragama enggak seperti itu. Ya, enak aja emang yang ngatur elu. Yang ngatur kan Allah ya. Allah Maha Pemelihara. Engkau berdosa sekecil apapun, ajabnya untukmu. Pahala sedikit pun sekecil libil-libil gitu loh. Pahalanya, kebaikannya sampai kepadamu, ya untukmu. Lantas bagaimana dengan orang lain? Kebahagiaan apa? Ya ketika Anda bahagia, ya berbagi bahagia. Anda dapat hoki nih, alhamdulillah kan, dari rahmatnya Allah. Nah, orang lain pun harus sampai itu. Ya, kebahagiaan kita mereka harus merasakan, berbagi kan. Ya, berbagi. Ini mah nggak punya duit manyun. Dapat duit hoki, arisan menang dan segala macamnya atau angka tembus manyun juga. Nah, jaga gengsi barangkali mau dimintain. Galak aja dulu. Apa lo? Senyum. Padahal orang gua mau nanya semalam tembus ya, gitu tuh. Digalakin dulu. Apa lo? Enggak tuh. Ya sekali senyum kayak ini orang nggak ada senyum-senyumnya kan begitu. Siapa yang mendapat petunjuk dari Al-Quran tersebut, maka untuk dirinya sendiri. Wa man dzalla fa innama yadilu 'alaiha. Dan barang siapa yang sesat, bahwa semata-mata kesesatan tersebut kerugiannya untuk dirinya sendiri. Di kalimat akhir dikatakan wa ma anta 'alaihim biwakil. Dan kamu Muhammad sekali-kali bukanlah orang yang diserahi untuk mengawasi mereka, bukan penjaga mereka, bukan pelindung mereka. Ya. Rasulullah Muhammad diutus sebagai Rasul, bawa kitab, sampaikan. Ini petunjuk, hati-hati ini sesat. Contoh kesesatan sudah ada zaman-zaman dulu. Contoh orang yang berpetunjuk pun selamat mereka, ya mulia dunia akhirat sudah ada. Dijelaskan semua cara-caranya. Udah selesai. Adapun mereka menjalani petunjuk dapat pahala, dapat hoki, dapat kebaikan dari Allah, dapat rahmat, mendadak kaya atau kaya mendadak. Dia yang ingkar tapi tetap kaya, misalkan bahkan tambah kaya, ataupun ingkar jatuh miskin, bangkrut. Ya, itu bukan bagian Kanjeng Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad bukan al-wakil. Ya. Lantas sebagai apa? Sebagai utusan. Ya. Dimaknai dalam hal ini wala putra semuanya, bahwa jelas dimaknai bahwa innama anta nazir, bahwa sungguhnya kamu adalah seorang pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan hanya kepada Allah lah, yakni hanya Allah lah pemelihara segala sesuatunya. Lalu bagaimana dengan kita yang kemarin-kemarin menyandarkan sepenuhnya segala macam harapan, segala macam keinginan, segala macam doa dengan bersandar kepada sholawat? Gimana? Silakan cek Anda sendiri. Ya. Nih Al-Wakil pelajari cara bertawakal. Ya. Mengharapkan perlindungan itu mutlak kepada Allah. Ya. Tidak bisa melalui sosok satu orang. Karena Nabi sendiri jelas-jelas di sini, engkau bukanlah al-wakil bagi mereka. Engkau bukan pelindung, penolong, penjaga, pemelihara mereka, bukan. Mereka mau dapat hidayah setelah ngaji, urusanku kata Allah, bukan urusanmu. Tugasmu hanya menyampaikan. Tapi kenapa ketika engkau hidup susah pengen kaya, bersolawat, ya Nabi, muliakanlah aku, sampaikan ke Allahmu, kan begitu istilahnya kan. Hati-hati, pemurtadan itu.
Engkau kemarin saya bilang, sekarang mah enggak. Yang kemarin. Ya. Jadi bagaimana? Ya sholawat aja nggak apa-apa. Siapa yang melarang sholawat? Ya baik, sholawat itu wajib hukumnya. Bersolawat, membaca sholawat sunnah. Nggak bersolawat dosa Anda, karena kanjeng Nabi memerintahkan. Ya. Tapi akan kumpul dosa doraka kualat ketika sholawat engkau manipulasi sebagai ajang memperkaya diri. Hati-hati. Sholawat tidak untuk seperti itu. Sholawat itu amalan akhirat, bukan amalan dunia saja. Makanya baca sholawat, jalankan sholawat. Sunnah dapat, wajib dapat. Paham ya? Dalam hal pemaknaan, kalau semuanya, apa yang dijelaskan semata-mata ada dasarnya. Semata-mata memang ini sesuatu yang hak yang harus disampaikan. Karena dasarnya adalah tauhid yang harus satu pemaknaan, satu hukum. Ya. Tauhid hanya toleransi kepada yang benar saja. Tauhid tidak pernah bertoleransi kepada yang tidak benar. Sekalipun masyarakat atau kita diperkenalkan untuk saling toleransi terhadap perbedaan, oke. Tapi untuk perbedaan akidah, entar dulu. Akidah Islam satu. Ya. Saya harus menghormati akidah yang berbeda, sama-sama Islam, entar dulu. Mana dalilnya? Apa aturan mainnya kata Allah? Perangi. Kalau itu memecah belah umat. Ya. Terkecuali kalau dia masih berla ilaha illallah. Berarti satu akidah tuh. Dan itu nggak bisa yang lainnya. Ya. Sekalipun lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamaku, bagiku agamaku, kan begitu. Iya, fokusnya kan beragama. Yang dibicarakan di situ kan lakum dinukum waliyadin. Engkau beragama, gua beragama. Ya, agamamu untukmu, agamaku untukku. Kan konsepnya beragama. Orang yang beragama itu pasti dia terarah hidupnya, terbimbing. Ada nabi, ada penerus nabi, ada ahli hukum di dalamnya, ada kitab yang memandu mereka sehingga gak bakal kacau. Gitu loh. Nah, permasalahannya orang yang hanya ngaku beragama, lah ini yang fatal. Ngaku beragama tapi kehidupannya kacau, bahkan bikin kacau, bikin onar, bikin orang takut. Nah, itulah ya, yang statusnya tidak beragama, hanya ngaku sebagai orang yang beragama. Makanya di awalnya dikatakan kan, kuliah ayyuhal kafirun. Katakan orang kafir, gitu kan? Tuh, dan selanjutnya yang intinya ya, lu mau kafir kafir aja, gitu loh. Tapi kalau udah eling, ya, udah memahami, ya lu beragama wajib. Paham? Sehingga ketika beragama, kan asik nih. Kita beragama tentrem, ya. Grup sana beragama dengan berkiblat ke siapa, tentrem lingkungannya, rumahnya tentrem. Di sana pun ngegrup bersama kelompok torekot anu, keluarganya tentrem, usahanya enak, lingkungannya terayomi, tentrem. Karena beragama, ya udah. Ya, agama gua, agama lu, agama dia. Jangan saling mengusik. Wah, agama lu jelek, guru lu kurang ajar, apa lu ajaran begitu. Nah, ini nih. Itu nggak boleh. Jadi lakum dinukum waliyadin itu seperti itu arahnya. Utamakan Anda beragama. Tidak agama kacau. Agama tidak kacau. Dergama. Tidak dergama fitnah. Jadi dergama tidak menimbulkan fitnah. Gampang kok menerangan. Ya. Yang kemudian dalam hal ini, para putra semuanya, dimaknai secara selanjutnya bahwa kadang kita diperintahkan untuk bertawakal, untuk bersabar sekalipun, terkadang kita terhalang oleh gengsi, termasuk oleh
harga diri atau oleh sakit hati. Ketika kita diledek sama orang, ya, padahal cuma diledek aja gitu loh, nggak sampai dijatuhkan, nggak sampai ditimpukin, nggak sampai dipotong telinganya, hanya diledek doang, ya. Tapi kita baper, marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngelawan, bahkan mengancamnya lebih galak. Ya, padahal diperintahkan untuk sabar dan tawakal, serahkan segala urusan. Nah, ada segolongan orang tersebut dimaknai dalam Al-Quran secara al-wakil bahwa dia, ya, itu bertuhan, berilah bukan kepada Allah, tapi dia berilah atau bertuhan kepada hawa nafsunya sendiri. Pemaknanya di Al-Furqan 4243 tadi yang dibaca oleh Al-Hiro. Ya, dikatakan ing kada layudziluna an alihatina laula ang sobarna alaiha wasaufa ya'lamuna hina yarawnal azaba man adzalu sabila. Sesungguhnya hampirlah ia, ya, yaitu menyesatkan kita, kata orang-orang musyrik. Hampir saja dia atau Kanjeng Rasulullah Muhammad ini menyesatkan kita dari alihah, dari sesembahan dari berhala-berhala kita. Ya, laula ang sobarna alaiha. Ya, seandainya kita tidak bersabar, pasti kita akan disesatkan oleh Rasulullah Muhammad. Lucu ya? Iya. Iya, mah lucu. Ya. Al-Quran mengatakan mereka yang membaca Al-Quran, mereka itu sampai menangis, mereka itu sampai merenung, mereka itu bahagia, bahkan mereka ngakak. Karena apa? Tahu maknanya. Ya, ketika diceritakan neraka, sedih luar biasa, penderitaan bagaimana dia bersedih, ancaman dosa segala macam dia sedih. Ya, ketika di kayak model begini, ini ketawa, ini lucu ini ayat ini. Ya, jangan sampai babat habis Al-Qiro datar aja. Ya, yang nggak masalah, toh kita nggak ngerti bahasa Arab, nggak apa-apa. Ya, udah bacanya bener aja, alhamdulillah. Ya, udah nggak ngerti artinya, nggak ngerti bacanya, nggak bisa lagi, malu lagi bacanya, nggak pede lagi, wah. Ya, biar salah juga yang penting pede kan begitu. Ya iya, pede aja dulu, berani aja dulu, ntar juga ada perbaikan. Hampir saja, ya, dia menyesatkan kita dari sesembahan, dari berhala, seandainya kita tidak sabar. Nah, inilah bentuk sabar yang salah nih. Ya, bentuk sabar yang salah. Ah, saya mah sabar, tenang, tetap saya pasangin 3434, nggak mungkin nggak tembus, tak sabarin. Sabar geblek namanya itu. Sabar apa begitu? Sabar pada yang salah namanya itu. Nah, ini sama kejadiannya nih. Udah sabar aja dan nyembah berhala ini, nanti juga ada pertolongan. Sabar ajalah kepada benda ini. Barangkali kurang minyaknya, kasih biar licin, kan begitu? Ya, minyak kan biar licin. Kasih pewangi kan biar wangi. Jadi kalau mau wangi kasih pewangi, jangan kasih minyak. Ya iya. Minyak wangi. Jadi wangi dan licin. Ini maksudnya nih. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya. Wasaufa ya'lamuna hina yaronal azaba mang adalla sabila. Kelak mereka akan mengetahui di saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat sabilnya. Di ayat yang ke-43, aro'aita manitta ozilahahu hawahu afa'anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya.
dia bertuhan kepada hawa nafsu. Terangin perintahnya nih. Ya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya atau bagi mereka? Jawabannya tidak. Nih, hal pertama, ciri orang yang dia bertuhan ke hawa nafsunya sendiri. Harusnya kan bertuhan, berilahkan kepada aturan Allah, tapi dia bertuhan kepada aturan diri dan dimaknai dengan hawa nafsu. Dikaitkan dengan al-wakilnya Allah, terpelihara, terlindungi, pertolongan, ya, perlindungan. Dia dengan menggerakkan hawa nafsunya, dengan bertuhan kepada aturan diri secara hawa nafsu, dia berharap dilindungi, ya, mendapat perlindungan, pemeliharaan, pertolongan, dan lain-lainnya. Ya. Hanya karena bisa marah, hanya karena pinter marah, hanya karena takutnya orang dengan marahnya dia tiap hari memunculkan marah. Agar orang takut, segan, sekali minta rokok, dikasih. Sekali minta kopi, dikasih. Dia mengandalkan marahnya. Itu aturan diri yang sejatinya adalah hawa nafsu yang dijadikan ilah oleh dirinya. Sama halnya nih dengan emak-emak, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit protes. Ya, sehingga suami takut. Jangan-jangan tak istri gua manyun, istri gua nanti begini, pulang nantinya barangkali perang dunia ketiga katanya. Tuh, jadi andalan banget tuh. Pulang telat, manyun. Ya, nafkah telat dikit, manyun. Sabarnya kapan gitu loh. Ya pokoknya gua kalau nggak manyun nanti dia semena-mena, nanti gua dimainin katanya. Contoh. Ya, ada kan? Iya. Iya, jadi dia berlindung kepada hawa nafsunya sendiri, bertuhan kepada aturan main hawa nafsu sendiri. Ya, bahwa dengan itu dia dapat pertolongan. Gitu loh. Awas aja kalau pulang telat, sok aja. Nggak ada kasih pintu. Ya. Ya suami yang cerdas mah gampang, ketika keluar bawa pintunya, udah. Ya. Sok. Awas nggak tak kasih pintu, bodoh amat, bawa pintunya keluar. Begadang kos kamling sambil ngakapin pintu. Pulang-pulang bawa pintu pasang lagi. Ya karena istri males bukain pintu, capek kan lagi tidur, dok. Bukain pintu kan males, nah bahasanya kan nggak dapet pintu. Ya udah, lu begadang main bawa pintunya. Orang si hidup tuh gampang kok. Ya, gerbangnya bawa gerbangnya juga. Garasinya bawa pintu garasinya, lu mainnya bawa mobil kok. Ulah jangnya. Tentu ingin jang. Ya, maksudnya nih ada nih orang yang memang jadi andalan banget marahnya atau kekuasaannya gitu loh, atau kekayaannya, nggak nurut loh, nggak bakal gua gaji, nggak nurut nggak bakal gua kasih bonus. Andalan banget seperti itu. Itu bahasa apa? Nah ini nih, itu Quran ini membahas gitu loh. Ya, Quran membahas ada faktanya terjadi di lingkungan kita, apa lingkungan lu? Mas Bayu berarti ada ya. Lingkungan Pak RT ya berarti. Iya. Ya. Nah, ini fakta nih. Nah itu sejatinya tidak boleh. Itu bertentangan, berhalangan dengan al-wakilnya Allah. Itu model cara bertawakal yang salah, hal seperti itu. Bertawakal atas perlindungannya Allah, ya, pemeliharanya Allah, bukan kepada hawa nafsumu sendiri, bukan kepada aturan main sendiri. Yang selanjutnya bahwa dimaknai yakni dengan diturunkannya Al-Quran juga hikmah dan kenabian, dijalankan syukur dapat petunjuk, ataupun nanti dia sesat juga adalah untuk dirinya sendiri, ya. Dimaknai di Al-Isra 54, Rabbukum a'lamu bikum, Robmu lebih mengetahui tentang kamu, karena Rob yang menciptakan kamu pasti lebih tahu banget. Iyasa yarhamkum au iyasa yu'adzibkum. Atas kehendak Allah lah, ya,
Allah sendiri akan memberimu rahmat, dan atas kehendak Allah, Allah sendirilah yang akan menurunkan kepadamu azab. Atas kehendak Allah. Engkau berbuat baik, berpahala, dapat rahmat. Kehendak Allah. Ayyasha Allah atau insya Allah. Kalau Allah mengendaki, gitu loh. Engkau berbuat baik, dapat pahala, dapat rahmat. Alhamdulillah. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala engkau berbuat baik, engkau berpahala, tapi diberikan azab. Aneh kan? Kehendak Allah. Engkau dapat rezeki ya 100 juta. Kemudian dan dari berbuat baik engkau dapat bonus 100 juta tuh. Kemudian engkau berpahala alhamdulillah karena perbuatan baik, dan engkau merahmati orang semuanya, misalkan dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Ya. Yang 1 juta zakatnya berapa? 25.000 ya. Berarti kalau 100 juta 25 juta. 25 juta apa 2.500.000? Gede banget, masa seperempatnya. Iya, itu mah 25%, bukan 2,5%. Ya, 2.500.000. No, ya kan? Engkau berbuat baik, berpahala, tapi nggak dapat rahmat, justru dapatnya azab. Karena apa? Di sisi setelah engkau menerima bonus, zakatmu hanya 1 juta aja. Cuman sawer aja, bukan zakat-zakatan, cuman sawer aja. Jajanin ponakan, saudara, tetangga, udah. Zakatnya nggak dikeluarin. Yang terjadi, loh kok gua sakit, loh kok dagangan gua sepi, loh kok kehidupan gua berantakan seperti ini. Nih, yang datang azab. Dan itu kehendak Allah. Engkau bisa apa? Gitu loh. Makanya ikuti kitab, hukum, dan kenabian. Jika yang diperintahkan 2,5%, ya keluarkan 2,5%. Dari apa? Ya dari rezeki yang sampai kepadamu. Kapan? Ya ketika mampu. Ketika nggak mampu, siapa yang suruh zakat? Fakir miskin? Boleh zakat nggak? Ya, fakir miskin kalau mampu zakat. Kalau enggak ya jangan. Ya, dia fakir miskin, orang melarat sebutlah. Ya, dia udah fakir miskin, berarti digabungin melarat ceprat. Melarat ceprat, ini salah ya. Melarat ceprat kok begini, melarat ceprat. Ya. Bulan 11 bulan dia melarat. Masuk bulan Ramadan, banyak santunan. Ya, banyak pemberian, banyak orang yang peduli. THR orang kaya ngasih segala macam. Fitrah didapat berlimpah. Ketika itu si miskin tadi mampu keluarkan zakatnya. Jangan berdalil gua kan miskin, gua nggak zakat. Iya, kemarin lo miskin, sekarang lo kaya, banyak harta, banyak duit, keluarin zakatnya. Jika tidak, nah, bulan berikutnya tetap miskin juga. Ya iya sih. Coba keluarin zakatnya. Tanda bersyukur, tanda mematuhi keagungan Allah. Diberikan rezeki dari pemberian orang, bersyukur dengan dizakatkan. Ya, atas kehendak Allah bisa jadi bulan berikutnya atau tahun berikutnya Muharram, dia bisa jadi dia tidak lagi fakir miskin. Jadi jangan hanya karena berdalih, gua kan fakir, gua kan miskin, gua kan wajibnya zakat, gua kan wajibnya nerima zakat, sini zakatnya sama gua. Emang dalil yang mana seperti itu? Ya. Ya boleh minta ke orang kaya, tapi kan jelas kebutuhannya. Fakir miskin untuk apa? Kalau si fakir miskinnya dia kebutuhannya hanya untuk ngopi, ngerokok, beli kuota, jangan dikasih. Tapi kalau untuk melangsungkan kehidupan, ada keluarga di situ, dia nggak bisa makan, santuni, kasih. Ya. Kalau perlu catat namanya di Baitul Mal. Di tiap majelis catat namanya dia, dapat nantinya. Yang perkaranya kan bukan fakir miskin, perkaranya males. Nah ini nih. Ya,
Mending orang bodoh kan, bisa dibimbing, bisa diajarkan, kan begitu kan? Bisa diseret-seret orang bodoh kan? Maklum. Lah ini mah dia orang malas, diajak kerja, malas, diajak kaya, malas, diajak banyak duit, malas, diajak tidur malas, diajak ngopi malas. Apalagi tuh? Iya, diajak kayu beli HP, nggak mau lah, malas lah, lu. Ya, jadi mending malas temen goblok. Gak ada mending-mendingnya dua-duanya. Nggak ada mending-mendingnya ya? Ya udah jangan deh. Jadi rahmat ataupun azab itu adalah kehendak Allah. Iyasya Allah di atas kuasa. Itu mutlak. Sedangkan jelas dimaknai wa ma arsalnaka alaihim wakila. Kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad ya untuk menjadi penjaga mereka. Tidak. Rasulullah Muhammad hanya utusan Rasul menyampaikan risalah, bukan menjaga kebutuhanmu, bukan melariskan jualanmu, ya, bukan menyembuhkan penyakitmu, apalagi tuh, bukan mengglowingkan raimu. Masa raimu ya? Wajahmu paling enggak, mukamu, masa raimu? Bahasa Spanyol itu. Separuh nyolong. Iya. Aturan mainnya ya beriman dan bertakwa kan begitu. Jika suatu negeri penduduknya beriman dan bertakwa, maka aku kata Allah akan membukakan bagi mereka rezeki yang luas dari langit dan dari bumi. Tuh ketentuan jelas tuh. Ya. Nah cara beriman bertakwanya kan nggak ngerti. Maka ada kanjeng Nabi tuh. Ya bawa panduan tuh. Teladani kanjeng Nabinya pakai panduannya. Nanti urusan Allah setelah itu, bukan urusan Nabi. Ya Allah limpahkanlah mata air di sini ya Allah. Ini gesang banget ya Allah. Ya kalau begitu kejadiannya kenapa Rasulullah Muhammad nggak berdoa aja di Afrika? Biar banyak air, mata air gitu loh. Ya. Banyak ulama-ulama Afrika, tapi kenapa nggak bisa menyuburkan? Itu bukan bagiannya ulama, bukan bagiannya Nabi. Kenapa di Mekah tidak ada perkebunan korma? Padahal ditantang oleh mereka orang-orang Quraisy. Engkau ngaku Nabi, jika engkau ngaku Nabi, ayo mana kebunmu? Munculkan kebun di sini, hijaukan padang pasir ini. Bukan bagian gua kata Rasul. Tugas gua nyampein. Ya, bukan ngurusin tanah subur, lu kaya, dia harus sembuh atau dia berpetunjuk, dia enggak. Itu bukan begitu. Sampaikan. Ya. Yang mau nerima penyampaian beruntung, silakan jalankan. Udah, dia mau menjalankannya bagaimana itu Nabi enggak ngawasin, enggak neropong, enggak video call terus, enggak. Ya, biarkan. Yang pada akhirnya para putra semuanya sampai kepada suatu ancaman tersendiri ya atas kehendak Allah. Apapun yang sudah sampai kepadamu itu bisa diambil kembali oleh Allah. Dimaknai Al-Isra 68. Wala in syi'na lanazhabana billadzi auhayna ilaika tsumma latajidu laka bihi alaina wakila. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya akan kami lenyapkan apa yang sudah auhaina, apa yang sudah kami wahyukan alaika kepadamu. Dan ketahuilah bahwa dengan pelenyapan itu, wahyu yang sudah sampai kepadamu diambil, dilenyapkan, hilang, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Nah, mutasabihat banget ya ayat. Maksudnya kemana ini ayat? Ini mutasabihat. Yang dimaknai, walaupun semuanya, jika kita menggambarkan wahyu adalah gambarannya Al-Quran, oke, nggak masalah. Ya, tapi secara makna luas, wahyu itu bukan mengacu kepada Quran saja. Sampainya ilmu pengetahuan pun itu bagian daripada prosesi wahyu datang kepadamu. Engkau semakin cerdas,
bisa mengerti memakai sesuatu, itu pun wahyu sudah sampai. Mungkin saat ini engkau menjalankan usaha, ya, dengan segala trik begini berhasil, teknik begini, antisipasinya begini, cadangan seperti ini berhasil. Tiba-tiba buka cabang dengan trik yang sama, cara yang sama, tapi Anda gagal. Ya, loh kemarin gua kok cara ini berhasil, kenapa sekarang nggak berhasil? Hati-hati, mungkin di keberhasilan kemarin Anda kurang sajen. Kurang sajen, kurang bersyukur maksudnya. Ya kan bersyukur kan harus ada begininya sajennya, gitu loh. Maka kurang sajen, dicabutlah nikmat sedikit. Ya, kalau langsung kan bread, tokonya bangkrut misalkan, terlalu mungkin. Ya, begitu bukan toko baru, buat ngontrak, ngisi, duitnya di sini semua kan. Nah, nggak laku tuh. Nah itulah kehendak Allah. Untung aja lu nggak dibakar tokomu yang lama. Tapi dihabiskan di toko yang baru. Bisa jadi ini model dari pelenyapan wahyu darimu. Pernah dulu engkau disanjung, dieluk-elukan. Tiba-tiba sekarang orang itu nggak kenal, bahkan mencemooh. Bisa jadi wahyu kebaikan, ya, yang tertanam pada diri dia dicabut sama Allah, sehingga yang terjadi engkau asing. Alah, apa nggak ada penyebabnya? Pasti ada. Kehidupan di dunia ini erat kaitannya dengan hubungan sebab akibat. Nggak mungkin ada akibat kalau tanpa sebab. Nggak mungkin ada asap kalau tanpa api. Jadi waspadai, jangan sampai kewahyuan yang sudah sampai kepadamu, kecerdasan, kepintaran, wahyu, kekayaan, ya, jangan sampai hilang. Jangan sampai dilenyapkan hanya gara-gara engkau salah bertawakal, salah menyandarkan pengharapan, ya, caramu salah dalam memelihara diri. Hati-hati. Sebagai penutup, kalau udah semuanya, jam berapa? Setengah 11, tadi mulai jam 9, 10, wah, sudah waktunya Ji. Ya, ayo kita tutup. Satu dalil lagi. Satu dalil juga bisa setengah jam. Ya. Kalau di RCTI kan lambaikan tangan, ada apa lambaikan topi, koper turunin udah. Udah nyerah. Oke, yang terakhir Ali Imran 12. Wa ma'ina lana na tawakkalna 'alallahi wa qad hadana subulana walanasbirona ala ma azaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, padahal Allah telah menunjukkan kepada kami subul. Ini kalimat negatif ya. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, padahal kami sudah ditunjukkan jalan oleh Allah. Secara kalimat positifnya, sudah pasti kami akan bertawakal kepada Allah, sebab Allah sudah menunjukkan jalan kepada kami. Alhamdulillah. Engkau sibuk mencari jalan, ya, dengan laka-liku laki-laki apa? Lika-liku. Ya. Tapi ini istimewa nih. Allah sudah menunjuki kepadamu jalan, ya, bahkan menggunakan kata subul, bentuk jamak dari sabil, berarti jalan-jalan healing. Jalan-jalan healing. Ya. Berarti jalannya banyak nih. Alhamdulillah, ya, sebagai suami engkau pingin jadi suami yang baik, diberikan jalan oleh Allah, menjadilah suami yang baik. Pengen menjadi pekerja keras yang berhasil, diberikan jalan oleh Allah. Nih, ya, engkau bekerja keras di situ, ya, jadi tercukupi segala kebutuhanmu. Engkau pengen menjadi seorang bapak yang dibanggakan oleh anak, alhamdulillah. Ya, Allah memberikan jalan di situ, engkau menjadi orang tua yang soleha. Bangga anak terhadapmu. Ya. Ketimbang, bapak gua dukun. Kan gak keren kayaknya ya. Ini bapak gua
direktur, wah keren tuh. Ya. Ya dukun juga dukun menteri misalkan. Tetap aja dukun. Dukun. Ya, pengen apa aja sebagai pedagang yang sukses diberikan jalan oleh Allah. So, apalagi maumu? Allah sudah menunjukkan jalan. Berarti kan nggak ada alasan untuk tidak bertawakal. Paham? Pemaknaan seperti ini. Jika engkau bertawakal kepada hawa nafsu, bersandar memperlindungkan kepada aturan diri, segala-galanya harus engkau yang ngatur, masyarakat, kerjaan, ya sampai kekayaan, rezeki pun lo yang ngatur. Kalau nggak berangkat, gua nggak bakal dapat rezeki. Kalau nggak malak, gua nggak makan. Wah itu kan aturan sendiri tuh. Ya. Misalkan engkau dalam hal ini tanpa campur tangan Allah, mampukah Anda berupaya kondusif semuanya? Kita cek. Engkau pengen pengen menjadi suami yang baik. Oke. Jadi suami yang baik. Jika tanpa campur tangan Allah, berarti kan semaumu kan? Terserah kan? Jadilah suami yang baik. Kalau istrimu serong terus, kalau istrimu boros, kalau istrimu doyan marah, sehari gelas pecah satu, mungkin nggak engkau jadi suami yang baik? Ya, engkau pengen jadi suami yang baik, tapi di kerjaan engkau dimaki-maki, dimarahi sama bos, bahkan bosnya pun jobnya kering. Mungkin nggak engkau jadi suami yang baik? Tiap pulang nggak bawa duit. Engkau pengen jadi suami yang baik, tapi anak-anakmu kurang ajar. Tiap hari ngebunuhin ayam tetangga misalkan. Tiap hari lu kudu ganti gocap, ya karena yang dibunuhin yang pitik gitu loh. Ya. Bunuh ayam jago tetangga 200. Mungkin gak kau jadi suami yang baik, jadi bapak yang baik? Gak mungkin kan? Makanya ada pemaknaan waqafa billahi wakila. Cukuplah Allah menjadi pelindung, penjaga, pemeliharamu. Di situ menggunakan kata waqafa, yang akar katanya dari kafa. Kafa, yakfi, kifayah. Kifayah itu tidak cukup satu, yang ada yang perwakilan udah kita nggak usah tandang gitu loh. Contoh memandikan mayat, menyolatkan mayat, mengkafani mayat, kan begitu? Ya. Yang mati satu, sekampung kan nggak ikut mandiin. Cukup perwakilan kan? Nah itu perlu kifayah tuh. Bukan berarti yang mati satu tuh sekampung sholat mayit semua. Kan enggak, sudah ada pun sudah mencukupi. Paham? Sekampung ikutan mendem. Nggak muat. Ya. Ayo kita melu mendem. Ya, nah sama nih. Anda cukup bertawakal satu kepada apa? Fokus menjadi suami yang soleh misalkan. Menjadi pemimpin rumah tangga yang baik aja. Bertawakal Anda ke situ. Itu sudah mewakili. Nanti kerjaanmu diatur sama Allah. Kondusif, terpelihara. Paham? Ya. Anakmu nanti akan dijaga oleh Allah. Dia akan pinter, akan nurut. Lingkungan, ketika engkau bekerja atau keluar kota, dijaga oleh masyarakat, keluargamu di lingkungan itu. Dan itu yang bisa mengatur semuanya Allah. Nggak ada alasan ya kan untuk tidak bertawakal. Masih mau mengandalkan amarah, masih mengandalkan otot, nggak nurut, gua timpuk, gua disik gitu. Habek. Ya, habek. Hawaknya, hawak katanya. Habek mah kieu, habek. Hawak mah kieu. Jangan sampai hawa nafsu, kepintaran, ilmu, kecerdasanmu sebagai tempat bertawakal, jangan. Ya, dikarang-karang sendiri, dihitung-hitung sendiri, dikalkulasi sendiri, di teknik sendiri, segala macam, nggak masuk. Itu bukan bagian daripada perlindungan. Kenapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbu dari kata hasiba, hisaban,
perhitungan, hitung-hitungan masuk kepada perkiraan. Itu cukup Allah saja yang seperti itu. Paham? Sekalipun kau perhitungannya matang, begana, begini, bekoto, begini, sip, jalan, pasti berhasil. Jika Allah menghendaki lain, ya. Makanya hitung-hitungan boleh, perkiraan boleh, persiapan boleh. Jangan yakin kepada hasil, pasrahkan ke Allah. Lah ini nih, alhamdulillah nih, Allah sudah menunjuki kepadamu subul. Ya, jalan-jalan, wah enak banget tuh. Di kalimat selanjutnya, wala nasbirona alama azaitumuna, maka bersabarlah terhadap gangguan-gangguan yang kamu dapati dari perlakuan mereka. Atau dimaknai bahwa sungguhnya kami akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Anda sudah bertawakal, jalan kehidupan udah bener nih, jatuh sama Allah nih, ya. Engkau enak gitu loh, hanya mengeluarkan sedikit tenaga, alhamdulillah, ya kan, hasil banyak. Hanya nggak pakai ngomong, cukup senyum aja ke anak buah yang kurang ajar tuh, dia takut, bos, iya maaf bos, gitu tuh. Itu alhamdulillah. Coba bos yang lainnya, wow, kan begitu. Itu anak buah belum tentu nurut. Tapi ketika didatangi, cuman datang senyum doang, kok gitu? Oh iya bos, salah ya bos, diam aja. Oh iya salah. Nah itu, ya. Sedangkan ada yang dimarahin, begini, nggak ngerti juga. Lah ini nih, ada kan? Benar, ada. Nah itu yang bisa membuka hidayah seperti itu siapa? Allah. Makanya bertawakal, engkau salah satu aja, nggak masalah. Syukur-syukur bertawakal semuanya. Keluarga, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai kalau engkau punya mertua, sebagai menantu, tawakal, sebagai karyawan, tawakal. Ya, cukup satu bertawakal pun sudah mewakili semuanya. Alhamdulillah. Beragama itu tidak ribet. Jadi kalau hari gini ada yang beragama ribet, berarti Anda salah beragama. Iya tak? Ya tetap aja ribet. Zaman sekarang mah nggak ada yang ribet. Karena agama dinaungi organisasi. Ini yang bikin ribet. Ya, dalam beragama nggak ada kesempitan, nggak ada ribet, nggak ada baper. Tapi ketika harus nurut kepada yang menaunginya, organisasi, mau nggak mau seragam harus sama. Kan begitu, punya majelis, iuran, uang kas, kan begitu, berorganisasi. Aturan mainnya zaman sekarang seperti itu. Jadi yang nggak ribet juga sebenarnya, elunya aja yang sudah diatur jadi ribet. Kok yang ono enggak kok, nyaman-nyaman saja. Yayasannya masyhur, tenar, ternama kok. Ya, yayasannya elu aja yang belum. Bukan yang tidak ya, belum. Orang seragamannya aja baru ya. Nggak dari kemarin-kemarin, itu udah puluhan tahun. Maka diperintahkan bertawakal, ya, wajib bertawakal karena Allah sudah memberikan petunjuk terhadap jalan kehidupanmu atau sabilmu. Dan itu bukan satu, semuanya Allah tunjuki. Asik gitu loh. Engkau nyari rezeki, diarahkan rezeki kepadamu, jalannya ke sini. Wah, asik banget menghampiri. Bertawakal, tetap engkau bertawakal kepada Allah, bukan kepada kepintaranmu. Kalau gua nggak pintar, nggak mungkin gua kaya. Kalau gua nggak cerdas, nggak berani, nggak mungkin di perantauan gua berhasil. Raimu enak aja. Kepintaranmu, hebatmu, pemberian Allah, kenapa engkau jadinya bertawakal kepada hawa nafsu diri? Ya. Ketika ada gangguan, nih sabar, aturan mainnya. Jadi tawakal dan sabarlah. Dereng, kamu gitu. Nah, ini nih fokusnya nih, tawakal dan sabar. Tawakal tetap pada jalan Allah, ya, sabar apabila ada gangguan di jalan Allah. Caranya bagaimana untuk bersabar terhadap gangguan? Termasuk bisanya bertawakal. Dimaknai al-wakil sebagai model perlindungan. Ta'ud pun perlindungan. Perbedaannya apa antara ta'ud perlindungan dengan al-wakil perlindungan? Ta'ud mah perlindungan terhadap
godaan setan. Jadi kita berlindung kepada hukum-hukumnya Allah ya dari setan yang terkutuk. Ini sebagai langkah awal nih. Ketika engkau berlindung kepada Allah melalui hukum-hukumnya, engkau mengenal hukum, menjalankan hukum, harus dipastikan tidak ada setan yang mengiringimu. Tidak ada setan yang mempengaruhimu. Engkau mutlak menjalankan hukum Allah. Nah, ketika engkau menjalankan hukum Allah dengan taat tanpa adanya setan, engkau baru bisa di situ bertawakal. Ada gangguan, bukan dari setan, dari manusia misalkan, atau dari siapa yang sifatnya gangguan doang, ya gerenjul gitulah, ya sabar, pasti bisanya. Karena apa? Tidak ada setan di jalanmu. Engkau bertaun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka dimaknai wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah sajalah orang-orang yang bertawakal itu mentawakalkan diri. Sejam setengah. Baiklah, para putra semuanya, dimaknai al-wakil, asma wa sifat al-wakil, kepunyaan Allah, bagian daripada asmaul husnanya Allah. Semoga nempel kepada kita semua. Semoga kita semua bisa menjalankannya atau bisa mengafalkannya dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya dalam kebersatuan, yang masing-masingnya mampu memelihara diri dan sisanya adalah saling memelihara, melindungi diri dan saling melindungi, termasuk juga mampu menolong diri dan saling memberikan pertolongan. Itulah hakikatnya kita ketempelan Asmaul Husna, al-wakil, kepunyaan Allah. Cara pembuktiannya kita bertawakal itu semuanya kepada Zat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Saya mohon maaf atas salah hilaf dalam hal menyampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan Ummul Kitab. Semoga sampai kepada kita kesungguhan dalam hal kita beriman, berislam, berihsan. Semoga pula sampai kepada kita tambahan petunjuk demi kemuliaan kehidupan kita masing-masing di dunia ini sampai di akhirat nanti. Bil barokah wal karomah bisuratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.